Perfect. Halo Sobat Sains semuanya, bertemu lagi di channel Marine Science. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu bahagia dan baik-baik saja. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa hal, yakni teori continental drift, karakteristik lempeng, dan ring of fire. Nah, sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya subscribe channel ini dan klik tombol lonceng di bawah agar kalian gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Teori drift benua atau continental drift adalah konsep geologi yang mengusulkan bahwa benua-benua di bumi pada awalnya terletak bersama-sama sebagai satu massa tanah yang besar yang disebut Pangea, dan kemudian terpisah secara perlahan-lahan selama jutaan tahun untuk membentuk konfigurasi yang kita lihat saat ini. Nah, teori ini merupakan prakarsa utama dalam pembentukan teori pergeseran lempeng yang sekarang menjadi bagian integral dari ilmu geologi modern. Pada teori ini terdapat beberapa bagian penjelasan. Yang pertama, Pangea. Pada akhir periode Paleozoikum dan awal periode Mesozoikum, sekitar 300 juta tahun yang lalu, para ilmuwan meyakini bahwa hampir semua benua tergabung menjadi satu massa daratan yang besar, dikenal sebagai Pangea. Nah, Pangea ini dikelilingi oleh satu samudra besar yang disebut dengan Pantelas. Yang kedua, pergerakan benua. Teori drift benua mengusulkan bahwa Pangea mulai terpecah menjadi potongan-potongan besar atau benua-benua yang kemudian bergerak secara terpisah. Hal ini disebut sebagai pergerakan kontinental. Alfred Wegener atau seorang meteorolog dan geolog Jerman adalah tokoh utama di balik pengembangan teori ini. Dia mengamati bukti-bukti geologi, paleontologi, dan paleoklimatologi untuk mendukung klaimnya tentang drift benua. Yang ketiga, bukti geologis. Salah satu bukti geologis yang penting adalah kesesuaian pesisir benua, di mana batas pesisir benua yang berdekatan tampaknya cocok dengan sempurna ketika benua-benua itu digabungkan kembali. Contoh yang paling terkenal adalah pantai barat Afrika dan pantai timur Amerika Selatan. Selain itu, bukti seperti kesamaan formasi geologi, batuan, dan fosil di berbagai benua juga mendukung teori ini. Lempeng tektonik adalah bagian-bagian besar kerak bumi yang bergerak relatif satu sama lain di atas mantel yang lentur. Setiap lempeng memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi perilaku dan dinamika lempeng tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa karakteristik utama dari lempeng tektonik. Nomor 1. Ketebalan dan komposisi. Lempeng-lempeng tektonik memiliki ketebalan yang bervariasi, namun secara umum terdiri dari kerak benua dan kerak samudra yang lebih tebal di bagian tengah dan menipis ke arah tepiannya. Komposisi kimia dari kerak lempeng juga bervariasi, tergantung apakah mereka terdiri dari kerak benua yang kaya silikon dan aluminium, atau kerak samudra yang lebih kaya magnesium dan besi. Yang kedua, ukuran dan bentuk. Lempeng-lempeng tektonik dapat bervariasi dalam ukuran dan bentuknya. Ada lempeng-lempeng besar seperti lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia, serta lempeng-lempeng kecil seperti lempeng Juan dan Fuka. Bentuk lempeng juga dapat beragam, dari lempeng berbentuk hampir bulat hingga lempeng yang panjang dan berbentuk seperti garis. Yang ketiga, perbatasan lempeng. Lempeng-lempeng tektonik bertemu di perbatasan, yang dapat menjadi tempat terjadinya berbagai fenomena geologi seperti gempa bumi, gunung berapi, dan pergeseran tanah. Ada 3 jenis perbatasan utama, perbatasan divergen atau pemisahan, konvergen, penyatuan, dan transform atau geseran sejajar. Yang keempat, gerakan relatif. Lempeng-lempeng tektonik bergerak relatif satu sama lain karena gaya-gaya yang bekerja di bawah permukaan bumi. Gerakan ini dapat berupa gerakan menjauh divergen, gerakan mendekat konvergen, atau gerakan retelar transform. Nah, pergerakan ini mempengaruhi geologi permukaan bumi seperti pembentukan gunung berapi, pegunungan, dan cekungan laut.
Cincin api atau Ring of Fire adalah daerah yang terletak di sepanjang tepi Samudra Pasifik yang dikenal karena aktivitas vulkanik yang intens dan sering, serta gempa bumi yang sering terjadi. Daerah ini membentuk cincin besar yang mengelilingi Samudra Pasifik, meliputi sebagian besar pantai barat Amerika Utara dan Selatan, wilayah Asia Tenggara, Kepulauan Pasifik, hingga pantai timur Asia. Nah, berikut ini beberapa karakteristik dari cincin api. Nomor 1. Aktivitas vulkanik. Salah satu karakteristik utama dari cincin api adalah keberadaan banyak gunung berapi aktif di daerah tersebut. Ini termasuk beberapa gunung berapi paling terkenal dan berbahaya di dunia, seperti Gunung St. Helens di Amerika Serikat, Gunung Fuji di Jepang, Gunung Merapi di Indonesia, dan Gunung Pinatubo di Filipina. Nomor 2. Gempa bumi. Selain aktivitas vulkanik, cincin api juga merupakan tempat di mana terjadi sejumlah besar gempa bumi. Gempa bumi di daerah ini seringkali memiliki magnitudo yang besar dan dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Gempa besar sering terjadi di sepanjang subduksi lempeng di bawah cincin api. Nomor 3. Subduksi lempeng. Aktivitas vulkanik dan gempa bumi di cincin api sebagian besar terkait dengan proses subduksi, di mana lempeng samudra tenggelam di bawah lempeng benua atau lempeng samudra lainnya. Subduksi ini sering menghasilkan pembentukan busur kepulauan vulkanik dan zona subduksi yang aktif. Nomor 4. Bentuk geografi. Daerah sepanjang cincin api seringkali memiliki bentuk geografi yang bergelombang, dengan pegunungan yang tinggi dan pulau-pulau yang terbentuk oleh aktivitas vulkanik. Topografi yang beragam ini merupakan bukti dari aktivitas geologis yang intens di daerah tersebut. Dan yang terakhir, potensi bencana alam. Nah, karena tingginya aktivitas vulkanik dan gempa bumi, cincin api merupakan salah satu daerah yang paling rentan terhadap bencana alam, seperti letusan gunung berapi, tsunami, dan gempa bumi besar. Oleh karena itu, wilayah ini sering menjadi fokus penelitian dan pemantauan oleh ilmuwan dan otoritas terkait untuk mengurangi risiko bencana. Oke sobat sains semuanya, demikian video kita kali ini tentang teori continental drift. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.